Selamat pagi semuanya. Kita kuliah termodinamika teknik kimia 1. Melanjutkan kuliah minggu kemarin ya. Kalau kemarin kan materinya ini menghitung volume cair dan volume uap ya. Nah, kemudian kali ini kita lanjutkan saja mengenai heat effect, atau lebih tepatnya nanti membicarakan mengenai entalpi dan kapasitas panas. Oke. Di sini ada panas sensibel. Panas sensibel itu apa? Yaitu panas yang terjadi karena perubahan temperatur. Ya. Dan nanti ada lagi panas laten. Panas laten itu apa? Ini saudara sudah ada yang tahu. Nah, sekarang kita bahas mengenai panas sensibel yang terjadi karena perubahan temperatur. Di sini ada persamaan yang sudah kita bahas kemarin, yaitu DU sama dengan DU dt V dt plus DU dV T dV. Itu dapat disederhanakan. DU sama dengan CV dt. Ya, jadi ini adalah CV. Dan plus DU dV T dV. Nah, dalam hal ini untuk perubahan volume yang konstan ya, jadi tidak ada perubahan volume di sini 0 ya. Nilai dari suku ini DU dV pada T tetap dV itu 0, sehingga ini menjadi DU sama dengan CV dt. Kalau tahu kalau kita integralkan menghasilkan delta U sama dengan integral T1 sampai T2 CV dt. Nah, sekarang kalau proses reversible volume konstan, itu Q sama dengan delta U. Ya, volume konstan. Sama dengan delta U, atau sama dengan integral CV dt ini tadi. Kemudian, entalpi. Kalau dinyatakan sebagai fungsi temperatur dan tekanan, itu H sama dengan H fungsi T, ya, fungsi temperatur dan tekanan. Kalau kita tuliskan dari persamaan yang ada di bab 2 ya, dia sama dengan dA dt pada P tetap dt plus dA dP pada T tetap dP. Kemudian dH per dt pada P tetap itu adalah Cp. Ya. Plus dH dP pada T tetap dP. Sama di sini karena ini perubahan tekanannya itu konstan ya, sehingga ini hilang, dP-nya ini hilang. Perubahan tekanan kan tidak ada 0. Sehingga yang muncul dia sama dengan Cp dt. Nah, kalau kita integralkan, delta H sama dengan integral Cp dt. Nah, kemudian untuk proses tekanan konstan reversibel, itu Q sama dengan delta H. Nah, sehingga Q sama dengan delta H sama dengan integral Cp dt. Tadi mengenai entalpi. Sekarang mengenai kapasitas panas atau Cp sebagai fungsi temperatur. Nah, itu persamaannya ada di persamaan 44. Itu Cp per R sama dengan A plus Pt plus Ct kuadrat plus D T min 2. D T pangkat min 2 atau D per T kuadrat. Ini D per T kuadrat. Nah, konstanta A, B, C, D ini ada di appendix 1 di buku Smith-Vannes. Saudara lihat. Kemudian, kenapa ini Cp per R ya? Kadang ada di beberapa buku itu tanpa R, yaitu cukup Cp sama dengan A plus Bt plus Ct kuadrat plus D T kuadrat. Nah, itu di beberapa buku textbook ada yang menuliskan seperti itu. Itu tergantung dari yang menyusun buku tersebut. Kalau ini Cp per R ya di buku Smith-Vannes edisi 5. Bahkan di Smith-Vannes edisi 3 itu juga tanpa R. Jadi langsung Cp sama dengan A plus Bt plus Ct kuadrat plus Dt kuadrat. Nah, literatur lain misalnya di buku Reclitis itu bahkan sampai E konstantanya. Nah, nilai konstanta tadi sudah saya sampaikan, itu ada di appendix C.
Nah, kemudian ini adalah beberapa gambar dari kapasitas panas gas ideal dari berbagai temperatur ya. Dan nitrogen, H2O, CO2, dan argon. Ini adalah nilai dari Cp per R. Kita kembali lagi ke sini, Cp per R. Artinya nanti kalau menghitung Cp, itu nanti nilai ini harus dikalikan dengan N. Ya. Jadi kalau Cp-nya saja kan berarti ini dikali nilai A, B, C, D ini toh, yang di ruas kanan ini harus dikalikan dengan R. Karena dihitung kan cuma Cp-nya saja. Karena di persamaan tersebut atau di tabel nanti C1 itu yang muncul itu Cp per R. Padahal yang kita cari itu pada umumnya Cp saja. Sehingga nanti dikalikan dengan R. Nah, kemudian ada persamaan 45 ini yaitu Cp per R sama dengan Cp per R-1. Kalau di bab kemarin ada Cp per Cp sama dengan gamma. Nah, itu sudah pertemuan seperti itu ya. Ini ada beberapa nilai dari Cp ya. Ini di buku edisi 5, kemudian edisi 7 ini bahasa Inggris. Nah, sama ya. Jadi untuk metan, nilai A, B, C, D tadi itu ada di tabel C1 bahkan dari buku Smith Vanes. A, B, C, D. Nah, di sini yang perlu saudara perhatikan yaitu nilai ya, nilai A, B, C, D-nya. A ini nilainya ini. Jadi nilai A dari metanan di persamaan ini tadi, persamaan 44 tadi. Itu nilai A-nya ini. Misalkan kita ambil metan 1,702. Nah, kemudian nilai B-nya berapa? Karena di sini 10 pangkat 3B sama dengan ini. Berarti nilai B-nya itu adalah 9,081 kali 10 pangkat minus 3. Ya, kemudian yang C itu minus 2,164 kali 10 pangkat minus 6. Ya, yang perhatikan seperti itu. Kalau ini A saja, mana di sini kolomnya tercantum A, sehingga bisa langsung dipakai. A adalah 1,702. Tapi kalau di sini kan 10 pangkat 3 kali B. Nah, itu sama dengan ini. Berarti B-nya saja, berarti 9,083 dibagi 10 pangkat 3. Atau B sama dengan 9,081 dikali 10 pangkat minus 3. Sama dengan yang ini juga ya. Ini kan 10 pangkat 6 kali C, sama dengan ini. Minus 2,164. Sehingga C-nya saja itu minus 2,164 kali 10 pangkat minus 6. Nah, yang lainnya juga demikian. Untuk D yang untuk nilai metana atau tidak ada sehingga 0 ya nilai di sini 0 nanti. D-nya itu 0. Nah, ini dibawa lagi kalau saudara nanti lihat tabel 1 itu ada yang nilai D-nya itu ada di senyawa lain. Nanti gantian mungkin C-nya yang tidak ada. Kalau tidak ada berarti 0. Ya. Nah, misalkan ada contoh berapakah Cp metana pada 40 derajat Celcius. Ya, berapa tuh Cp-nya? Oke, kita hitung. 40 kita jadikan Kelvin dulu karena pada tabel ini tadi itu T-nya itu adalah Kelvin. Ya, T-nya adalah derajat Kelvin. Sehingga kalau ditanyakan 40 Celcius, kita jadikan Kelvin. Tambah 273 sama dengan 313 Kelvin. Nah, nilai ini yang kita masukkan di dalam persamaan tadi. Tadi kan A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat minus 2. Ya, A-nya itu untuk metana kita lihat 1,702, B-nya 9,081 kali 10 pangkat minus 3, C-nya minus 2,162 kali 10 pangkat minus 6, D-nya 0. Kita masukkan toh temperaturnya ini, masukkan temperaturnya 313, kita hitung, ketemunya Cp per R 4,33. Ya, tadi kan Cp per R ini, persamaan 4 tadi, itu Cp per R. Ya.
Oke, ya 4 ini CP per R. Nah ini yang terhitung masih CP per R 4,33 itu. Nah, padahal yang diinginkan kan CP-nya saja. Nah, berarti ini dikalikan dengan R. Kan CP dibagi R sama dengan 4,33. Sehingga CP sama dengan 4,33 kali R. Nah, R-nya itu tergantung dari satuan yang kita inginkan. Ya, jadi misalkan kita pakai R yang bersatuan Joule per mol per Kelvin, dan nilainya ini 8,314. Sehingga kita kalikan ketemunya 36,02 Joule per mol per Kelvin. Ini ikut satuannya ini. Misalkan kita tidak ingin R-nya ini ya boleh. Misalnya satuannya kalori. Nah, kita lihat kalori. R, nah ini R. Pakai 8,314 per mol. Misalnya pakai kalori ya berarti ini 1,987 kalori per mol per Kelvin. Nanti satuannya kalori. Ya. Nah, nanti dikalikan dengan 1,987. Nah ini. Hanya diganti 1,987. Nanti ketemunya kalori per mol per Kelvin. Itu ya. Oke lanjut. Nah, kemudian menghitung panas sensibel atau Q ya, atau delta H di panas sensibel itu bagaimana? Aja itu nanti kita menggunakan persamaan 47 yaitu integral CP per R dt. Ya, sama dengan ini AT0 kali tau min 1 ditambah B per 2 tau kuadrat kali B per 2 kali T0 kuadrat kali tau kuadrat 1 plus C per 3 T pangkat 3 T0 pangkat 3 kali T kali tau pangkat 3 min 1 plus B per T0 tau min 1 per tau. Tau itu apa? Tau itu adalah T per T0. Yang saudara perhatikan lagi ini tau ya. Tau itu T per T0. T itu T akhir, T awal. Jadi yang batas bawah T0 ini. T batas atas. Batas atas itu yang terakhir. Jadi nanti kalau ada T1, T2 ya, kita lihat yang yang terakhir yang mana? Yang T2 berarti T2 di atas lah. Berarti T2 per T1. Ya, yang perlu diingat itu T itu T akhir dibagi T awal. Atau persamaan 47 ini dapat diubah menjadi ini. Ya, ini dianalisa lagi, dipisahkan T min T0. Nah, ini yang ruas ini dinamakan kapasitas panas rata-rata atau mean heat capacity. Di persamaan 48. Saya tulis ulang, ya ditulis ulang ini adalah persamaan 48. Jadi mean heat capacity atau kapasitas panas rata-rata itu CPH per R. Itu ini. Nah, sehingga delta H itu CPH per R kali T min T0. Ya, ini kan delta H ini. Panas sensibel itu delta H. Jadi delta H sama dengan ini. Ya, ini bisa ditulis ini adalah delta H CPH per R kali T min T0. Kemudian kalau mencari T-nya, itu nanti berarti tinggal delta H dibagi CPH plus T. Mencari T. Ya, jadi kalau menghitung perubahan entalpi pakai persamaan yang 47. Tahu ya, tinggal tadi masukkan aja ke sini. Sama saja ini hasilnya. Nah, tujuan ini diubah menjadi ini agar nanti mudah untuk menghitung T. Jadi kalau misalkan entalpinya diketahui, kemudian kita minta untuk menghitung T akhir, ya itu pakai persamaan 40 ini. Jadi delta H dibagi CPH per T. CPH-nya mana? CPH-nya berarti kan ini. Nah, kalikan R, jangan lupa. Jadi kalau ini kan CPH per R. Jadi kalau untuk menghitung CPH saja di sini nanti harga ini nanti dikalikan dengan R.
Nah, ini ada contoh. Hitunglah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur dari 1 mol metan dari 260 Celcius sampai 600 Celcius. Proses steady state lunak pada tekanan yang cukup rendah dan metan dianggap sebagai gas ideal. Kita cari dulu misalnya T0-nya kan ini 260 atau sampai 273,533. Kemudian temperaturnya 600 Celcius jadikan Kelvin 873,15 Kelvin. Perhitungan tanpa 0,15 juga tidak apa-apa ya. Sehingga taunya di akhir dibagi T awal. Ini dibagi ini sama dengan 1. Nah, yang perlu lagi diingat untuk mencari to kan T per T ya, T akhir per T awal. Ini harus dalam bentuk Kelvin, jangan bentuk Celcius. Kalau Celcius 600 dibagi 260 salah. Ya, itu harus dijadikan Kelvin dulu. Karena hasilnya lain. Nah, kemudian untuk menghitung panas yang dibutuhkan ya, atau entalpi tadi sama dengan delta R sama dengan R. Kan integral CPR per dt. Nah, padahal untuk entalpi kan tidak pakai R, hanya Cp per dt. Integral Cp per dt. Nah, ini integral Cp per dt. Padahal di situ Cp-nya per R. Di tabel itu atau yang di persamaan 44 Cp per R. Sehingga kalau ada Cp per R berarti ini harus dikalikan dengan R. Ya, harus dikalikan R. Kan integral Cp per R kalikan R supaya R hilang. Nah, Cp per R itu dihitung. Integral Cp per R ini persamaan 47 ya ini. Nilainya persis ya untuk metana ABCD-nya dimasukkan, kemudian taunya pakai ini, hitung, nah ini kalikan R-nya, R-nya menggunakan ini 8,314 sehingga nanti ketemunya Joule. Kalau pakai kalori berarti ini 1,987, nanti ketemunya kalori. Terserah R-nya mau pakai mana. Yang penting ini satuan yang dipakai R-nya adalah satuan energi. Ya, jadi juga hati-hati dalam memilih satuan R. Nah, ini kan satuan energi. Ini bisa ini, kemudian ini ya 1,98 atau ini BTU. Jadi jangan yang ini meter kubik, ini bukan satuan energi ya ini. Nah, walaupun nanti bisa diubah ke satuan energi, tapi mending pakai langsung yang sudah bersatuan energi. Jadi ini Joule, kalori, teman, BTU. Jadi kemungkinannya 3 ini ya. Ini. Oke, ya jadi ini untuk menghitung entalpi di panas sensibel. Panas sensibel adalah panas yang terjadi karena perubahan suhu atau temperatur. Kan nanti ada panas laten. Panas laten itu apa? Saudara bisa cari. Oke, saya kira cukup sekian. Kita lanjutkan nanti di kuliah berikutnya. Terima kasih.